Berarti ya harus disiapkan apa aja mungkin yang materi-materi sesuai dengan jabatan sendiri ya Pak ya. Iya. Nah biasanya nih Pak, di mana sih kita bisa dapetin Pak contoh-contoh mungkin soal yang sesuai dengan jabatan-jabatan yang sudah terlampir gitu Pak? Kalau contoh mungkin kita tidak mendapatkan akses untuk melihat contoh ya, tapi kita diberikan gambaran, ya gambaran. Biasanya Menpan dia ngeluarkan nih gambaran-gambaran soal informasi-informasi terkait dengan apa nanti akan ditanyakan. Biasanya ada, nah, tapi lebih kurang kondisinya seperti itu. Nah hal-hal lain ketika mungkin terkait dengan jabatan fungsional misalnya, itu teman-teman ya bisa menggunakan kan banyak regulasi terkait yang mengatur tentang jabatan fungsional itu sendiri. Nah itu lihat poin-poinnya gitu ya Pak. Pedoman itu. Kan misalnya jabatan peranata komputer itu kan ada keputusan Menteri Pan-RB yang mengatur tentang jabatan itu. Ya pertanyaan itu pasti akan banyak di sekitaran itu. Kalau yang lainnya kan umum. Kita lihat dulu ya, berarti poin-poin pekerjaannya apa saja. Carilah yang relevan. Teknisnya relevan, harus seperti itu tuh, di teknis ya. Pertanyaan teknisnya. Nah, ketika ujian seni Pak, apakah ada yang harus dibawa nih Pak selain kartu peserta mungkin ya Pak ya? Nggak boleh bawa apa-apa. Nggak boleh Pak ya? Nggak, maksudnya ada harus bawa KTP dan segala macam. Oh ya KTP ya pasti, karena itu kan nanti ada pin sesi dan lain sebagainya sebelum masuk itu kan kita dicek. Kita ingin memastikan, panitia ingin memastikan bahwa yang ikut ujiannya benar-benar yang bersangkutan. Karena kita pernah dengar nih yang pakai joki ya. Ya mungkin di luar. Ada di luar provinsi Riau, di luar provinsi Riau. Kita nggak pernah. Kita insya Allah masyarakat Riau ini taat semua. Taat, amin. Kalau di luar sana ada yang pakai joki, ada yang ketahuan kan. Bisa ini apa? Misalnya bisa lolos gitu karena pakai KTP kan? Iya, gitu kan, nggak tahu gimana caranya mereka, jagonya mereka kan, tapi akhirnya ketahuan juga. Ketahuan ya Pak ya? Ketahuan Pak. Itu pidana. Kena pidana. Pidana itu. Insya Allah orang Riau nggak ada yang kayak gitu ya Insya Allah, Pak ya? orang Riau baik-baik. Apalagi teman-teman non-ASN di Pemprov Riau itu luar biasa. Amin. Yang penting usaha dulu, belajar dulu ya Pak ya? Harus belajar. Dan harus pede lah Kurangin ngopi. Kurangin ngopi. Apalagi anak zaman sekarang ya Pak. Atau belajarnya sambil ngopi boleh Pak? Boleh. Sama teman-teman yang lain juga gitu ya. Enak tuh diskusi kan. Yang satu yang jabatan yang sama yang ingin diambil, kita bisa interaksi itu diskusi. Manfaatnya efektif itu. Benar. Nah, apakah ada nih dari Bapak sendiri informasi-informasi lainnya yang mungkin belum tersampaikan kepada sobat-sobat calon P3K ini Pak? Iya, kami ingin kepada teman-teman calon pelamar ini ya untuk betul-betul mencermati lah ya apa yang diminta. Yang banyak pertanyaan itu masalah uraian tugas lah ya. Uraian tugas yang mana yang kami perlu isi. Ya uraian tugas yang di situ yang hari ini yang teman-teman kerjakan ya, yang menggambarkan relevansinya dengan jabatan nanti yang akan dilamar. Ya, uraian pekerjaan yang akan dilamar. Nah, itu banyak pertanyaan. Jadi teman-teman perlu mencermati itu ya. Isi dari uraian tugas itu. Karena itu menjadi penilaian kita ketika teman-teman ingin mendaftar, jangankan keluar di perangkat daerahnya sendiri aja kita akan melihat itu. Ya, itu penting gitu. Itu yang paling penting ya Pak, relevan antara pekerjaan yang mau diambil sama yang sekarang. Termasuklah administrasi lainnya juga harus terpenuhi. Iya, tapi dari tadi yang kita bicarakan itu yang paling ini ya Pak ya, paling utama kayaknya ya Pak ya. Takutnya teman-teman mau ngambil jabatan yang lebih tinggi tapi nggak relevan, bisa menjadi bumerang untuk diri sendiri gitu ya Pak ya. Nah apakah ada yang lain Pak yang mau disampaikan juga nih Pak selain job desk? Ya, kami ini sisa 5 hari. Waktu 5 hari kami rasa mungkin waktu yang sudah cukup pas untuk teman-teman memutuskan untuk melamar di mana ya. Dan kami minta juga pastikan bahwa seluruh syarat-syaratnya cukup banyak memang. Ya. Banyak Pak. Kami minta teman-teman cermati betul apa yang diminta di pengumuman itu. Ya. Kita sudah unggah contoh-contoh, jangan buat kreativitas di situ. Ya. Kalau bisa mungkin PDF yang kita unggah itu, PDF itu aja yang dipakai lagi gitu kan, tinggal isi aja identitas kita. Nah, bersegeralah mendaftar. Ya, tapi pastikan tadi cermat semua, benar semua yang diunggah itu. Ya, berdoa pastinya. Berdoa. Minta restu orang tua gitu. Iya. Insya Allah itu. Insya Allah. Nah, ada nggak sih Pak tips and trik dari Bapak sendiri nih biar bisa lolos di ujian maupun administrasi lah Pak?
Ya, yang tadi pertama tuh seleksi administrasi kita berbicara tentang kecermatan, kepatuhan, ketelitian, itu sudah harus terpenuhi. Yang berikutnya ketika kita berbicara tentang seleksi kompetensi, tentu berbicara dengan kemampuan kita. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang kemampuan kita, tentu kita juga harus mempersiapkan nih. Kita melamar jabatan apa nanti? Penguatan kita tentu harus sudah ada di jabatan itu. Artinya kita perlu mempersiapkan cukup banyak referensi yang bisa kita jadikan acuan kita untuk kita pelajari agar kita bisa menjadi pemenang di seleksi kompetensi nanti. Amin, amin. Mungkin lebih bagaimana memanage waktu di saat ujian sendiri ya Pak ya. Karena waktunya berapa lama sih Pak dan soalnya berapa banyak sih Pak? Beda-beda nggak sih Pak? Kalau soalnya itu macam-macam, ada sampai 140-an soal, banyak. 140-an ya? Cukup banyak soal-soalnya. Oke. Dengan waktu beda-beda juga Pak? 120 menit. 120 menit? Ya. Oke, lebih kurang 2 jam ya. Oke, berarti harus memanfaatkan 2 jam. Memang harus cermat. Jadi memang betul-betul kita mampu mengelola waktu itu. Oke. Ya, artinya ketika kita mampu mengelola itu kita sudah harus mempersiapkan terlebih dahulu kan. Ya, memang semuanya persiapan sih ya. Persiapan itu harus matang. Oke. Pak, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Nah, kami rasa sejauh ini kami udah penjelasan dari Bapak ya udah sangat-sangat mengerti lah untuk proses administrasi sendiri maupun ujian sendiri. Ya, kami membuka ruang untuk teman-teman bertanya sama kami di BKD Provinsi Riau. Kami percaya bahwa mungkin informasi yang kami sampaikan melalui pengumuman masih ada yang ragu atas apa yang kami minta. Silakan hubungi kami. Kami membuka waktu yang seluas-luasnya untuk teman-teman bisa berinteraksi, bertanya sama kami. Bisa punya nomor handphone saya, silahkan hubungi nomor handphone saya. Kami juga sudah siapkan 3 nomor admin WA di pengumuman kita, itu aktif. Kita terus respon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Kami intinya ingin seluruh teman-teman non-ASN di Pemprov Riau itu menjadi pemenangnya di situ. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau bisa kita lulus sama-sama ya Pak ya, diangkat sama-sama, dilantik sama-sama ya Pak. Itu harapan kita juga ya Pak ya. Harapan kami juga. Iya. Ya, apalagi teman-teman kan. Iya, ya, benar. harapan kami yang ada di BKD juga berkeinginan untuk agar teman-teman non-ASN itu berubah statusnya sebagai aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang terakhir mungkin Pak, ini harapan Bapak untuk kami sendiri ya sebagai calon dan harapan untuk pemerintah juga nih Pak. Ya, kami tentu berharap mbaknya menjadi pemenang, duduk di Diskominfo, ya, tetap menjalankan tugas-tugas apa yang dijalankan pada hari ini, karena kami melihat potensi podcast di Kominfo ini luar biasa gitu ya. Kami agak khawatir juga ketika orang lain yang akan mengisinya gitu loh. Ya, ini kita udah terbiasa nih podcast ini ada mbaknya, ada teman-teman tim lainnya, dan kita udah menilai apa yang ada di sini itu udah luar biasa. Nah, makanya kami berharap teman-teman di sini tetap mengabdi di sini, karena kami ingin terus melihat Diskominfo ini betul-betul menjadi corong informasi Pemprov Riau. Nah, pemerintah sendiri tentu kami di pemerintah juga akan menjalankan fungsi-fungsi kami agar dapat menjembatani harapan teman-teman itu sebagai pegawai aparatur sipil negara Pemprov.